warahmatullahi wabarakatuh. Sobat senior BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa bincang santai di mana saja berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi dengan saya Baik Haimun dengan tema kita kali ini tentang jejak langkah sang tauladan. Siapakah teladan kita kali ini Bapak Ibu? Inilah dia beliau yang tidak asing lagi dengan kita, Bapak Dr. Andes Imade Murtaas atau MPD. Apa kabar Bapak? Baik, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, Luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang terbiasa dengan BPMP tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau dengan ungkapan selamat paginya tadi itu. Di mana saja beliau berada, sosoknya senantiasa kita rindukan dengan senyumnya yang sangat menghangatkan kita, sosoknya yang luar biasa bagi kami, khususnya teman beliau di sini. Tidak pernah menyalahkan kami, betul-betul luar biasa disiplinnya, etos kerjanya, semangatnya. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Untuk mengulik lebih jauh seperti apa beliau selama di BPMP NTB ini, mari Bapak Ibu kita simak podcast kita kali ini. Pak Made, sebelum Bapak bergabung tentunya di BPMP ini, seperti apa Pak perjalanan Bapak sampai akhirnya bergabung di BPMP? Ya, terima kasih. Jadi pengalaman saya kemarin ya, kalau saya refresh kembali terkait pengalaman saya itu, saya selesai kuliah tahun 1998 ya. Jadi sebelum itu saya juga pernah jadi asisten dosen di Unram, ngelamar jadi dosen tidak lulus ya, 2 kali nggak lulus ini loh. Nah setelah itu pengalaman saya lamar yang honor guru SMA, jadi terima. Setelah itu pernah juga jual obat-obatan ya. Seperti itu. Nah, itulah pengalaman itulah yang membuat kehidupan saya seperti ini. Itu saja. Tidak banyak sih Pak Made anak-anak muda zaman sekarang yang berani seperti Bapak misalnya. Yang salah satunya ya, mohon maaf ini salah satunya. Apalagi Pak pengalamannya? Di hotel sebagai OB. Subhanallah, itu luar biasa. Sarjana S1 Bapak Ibu bekerja sebagai office boy, luar biasa ini. Betul-betul dia enggak gengsi Pak waktu itu atau bagaimana? Enggak. Kita kerja itu kan yang penting halal, dapat penghasilan, itu saja prinsip saya. Dimanapun kita kerja yang penting halal. Luar biasa Pak. Nah kalau selama bergabung di BPMP Pak, prestasi-prestasi apa yang pernah Bapak capai kemudian, atau mungkin capaian-capaian yang Bapak komandoni selama di lembaga ini seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya prestasi yang saya raih selama ini ya sebenarnya itu berkat doa dan dukungan semua orang, semua pihak, bukan hasil kerja saya sendiri. Yang pertama yang saya sebutkan terakhir dulu ya, tahun 2022 saya mendapatkan sebagai pegawai disiplin ya terbaik untuk triwulan yang kedua. Tahun 2021 saya juga mendapatkan piagam penghargaan sebagai pegawai ya pengisi halaman terbaik di LPMP. Yang tahun 2020 saya juga mendapatkan predikat sebagai pegawai negeri berprestasi peringkat pertama. Setelah itu tahun 2020 dari Kementerian Menpan RB ya itu mendapatkan predikat sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Setelah itu tahun 2019 saya mendapatkan piagam penghargaan dari PMI Lombok Barat sebagai penyumbang darah ya sukarela 25 kali. 25 kali ini luar biasa. Nah, setelah itu waktu saya ikut diklat ya PIM 3 2006 saya mendapatkan predikat sebagai peserta terbaik pertama. Tahun 2004 terakhir saya mendapatkan predikat sebagai PIM 4 ya, predikat yang ketiga seperti itu. Luar biasa Pak, prestasi-prestasi yang Bapak capai ya dari tidak terlalu lama di Bapak masuk kemudian menjabat tadi ya sudah prestasi-prestasi yang luar biasa. Kalau sekarang ini Pak setelah purna tugas Pak, aktivitas Bapak seperti apa? Ini pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi kalau saya udah pernah tugas kemarin ya dihitung per 1 September 2022 yang saya lakukan, kebetulan saya dipercayakan di masyarakat sebagai penasihat ya, Banjar suku duku suku lebih rasa seperti itu. Yang kedua saya juga ikut dilibatkan sebagai ketua ya. Kalau kami di Hindu itu ada untuk latihan menyanyi-nyanyi ya, menyanyi apa
Mekidung Wiramo ya sebagai ketua Dita Ulangun ya seperti itu. Jangan-jangan Bapak vokalis di sana? Nah juga, jadi kita sama-sama ya grup ini. Nah terus sampai itu yang ketiga saya juga mengembangkan hobi kembali karena hobi saya bisa menulis ya. Saya selalu menulis apa yang saya bisa tulis. Setelah itu saya hobi dengan tanaman. Kebetulan saya latar belakang saya dari biologi kan, tentu suka sama tanaman. Jadi saya merawat tanaman seperti bagaimana, karena bagaimanapun juga tanaman itu malah hidup, perlu kita rawat kan. Nah, di samping itu terakhir juga saya ya jadi MC, ngomong cucu. Saya kira saingan saya kan ternyata Jadi ngomong cucu. Jadi MC, bulan saya cucu saya ada 4 ini ya, seperti itu. Okay. Kalau yang oh ya lupa saya terakhir ini kemarin kebetulan puji Tuhan ya, berkat doa dan dukungan teman-teman semua warga LPMP, BPMP, saya kebetulan lulus di fasilitator program sekolah penggerak. Alhamdulillah, itu sepertinya kado purna tugas yang membuat Bapak tidak akan berhenti bertugas sepertinya Pak ya. Siap. Pak, dengan berbagai pencapaian tadi itu, kiat-kiat sukses apa yang Bapak terapkan Pak dalam upaya yang Bapak terapkan, entah itu di kehidupan sehari-harinya, di lingkungan keluarga, kemudian di lembaga kita ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kiat yang saya lakukan selama ini sederhana, semua orang melakukannya pasti. Yang pertama kiat saya selalu berprinsip bahwa saya bekerja itu adalah ibadah. Itu paling utama. Ibadah, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah bekerja berdasarkan ibadah, kita tidak berpikir saya bekerja untuk orang lain, tidak. Tapi prinsip saya adalah saya bekerja karena ibadah, karena Tuhan itu. Yang kedua, jangan lupa kita selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, doa. Karena keberhasilan yang kita lakukan itu tanpa adanya doa, saya rasa tidak akan bisa tercapai seperti itu. Yang ketiga, saya selalu berprinsip apapun yang saya lakukan itu adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Filosofinya apa? Filosofinya adalah sebagai matahari. Matahari itu bagaimana? Dia bekerja secara profesional. Dia tidak memandang, tidak diskriminatif bahwa si A salah ini lebih baik dibandingkan si B. Tidak. Jadi mari kita berikan pelayanan kepada masyarakat, filosofi seperti matahari. Dia akan melayani, menyinari semua makhluk yang ada di dunia ini. Tidak tumbuhan, tidak hewan, tidak manusia, semua akan dilayani seperti itu. Yang terakhir ini saya selalu berpegang teguh, kalau kita bekerja seperti jam dinding. Artinya dilihat tidak dilihat dia akan terputar. Artinya kita bekerja dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap kita bekerja. Karena prinsip bekerja adalah ibadah Tuhan. Itu luar biasa. Untuk yang terakhir tadi Pak, ada kegundahan enggak Pak ketika Bapak bekerja tidak dilihat, tidak dihargai, tetapi Bapak tetap bekerja, itu ada ini enggak Pak? Ada keresahan, ada kegalauan, atau ada inilah, kok saya sudah bekerja kok tidak ada hal-hal seperti itu enggak yang Bapak rasakan, atau Bapak tetap ini aja, tetap lurus saja dengan apa yang Bapak yakini seperti tadi itu? Terima kasih. Itu pertanyaan sangat menukik, bagus sekali ya. Jadi sekali lagi, prinsip kita bekerja itu bukan karena orang lain. Seperti jam dinding, dilihat tidak dilihat tetap berputar dia, ya, tetap berputar. Bekerja juga begitu. Jangan kita bekerja karena orang lain. Akhirnya tidak ridho, tidak bagus itu. Jadi harapan kita itu bekerja itu, mari kita bekerja, dilihat sudah, dihargai sudah. Artinya saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya merasa puas. Oh, saya sudah bekerja melakukan hal yang terbaik menurut saya. Mungkin menurut orang lain tidak baik, tapi menurut saya itu baik. Itu. Jadi ya, walaupun dia lihat sama yang lihat siapa? Tuhan. Itu paling utama. Tuhan sudah melihat apa yang kita lakukan, itu saja prinsip saya. Sangat inspiratif sekali Pak Ade. Kalau kesan-kesan Bapak ini selama menjadi pegawai, berteman, bergaul bersama kami sehari-hari seperti apa Pak, yang perlu atau ada yang perlu kami perbaiki enggak untuk kedepannya ketika kami bergaul dengan orang-orang baru atau para stakeholder yang datang ke kantor kita ini? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi, prinsip kita melayani sepenuh hati. Ya, siapapun dia, jangan memandang itu kedudukan, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Pandanglah orang itu sama semuanya, gak ada.
agama Islam, agama Kristen, Buddha dan lain sebagainya, sama semua Hindu, semua sama. Jadi berikan pelayanan yang terbaik lah menurut kita ya, sesuai dengan kaidah-kaidah kita ya, jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita perbaiki di sini ya, bagaimana membuat tim itu harus kuat ya. Keberhasilan suatu organisasi tidak tergantung satu orang, tapi tergantung pada tim ya. Kalau tim sudah kompak, saya rasa organisasi lebih kuat. Kalau tim sudah kompak susah. Itu pertama. Kedua, komitmen. Ada komitmen nggak? Kita sudah program A, B, C, D, tapi komitmen nggak ada. Tinggal program aja banyak kan, tidak bisa terrealisasikan. Nah, menurut saya itu komitmen bersama antara siapa? Pimpinan. Tidak aja bisa pimpinan komitmen, tapi staf ini banyak. Itu perlu komitmen. Jadi antara pimpinan dan staf ini betul-betul berkolaborasi. Karena seringkali mengatakan KIS. Tahu KIS? Itu saya tahu yang versi bahasa Inggris KIS itu, Pak. Jadi KIS itu ya, kita harus perlu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Ya, jadi keberhasilan suatu organisasi dimanapun tidak tergantung satu orang, pimpinan tidak, tapi tim. Makanya saya bilang tadi, tim itu harus diperkuat. Seperti itu. Okay. Kalau secara saya pribadi Pak ya, kesan saya terhadap Bapak itu luar biasa Pak. Saya ingat Bapak itu kan dulu kasubag saya, atasan langsung saya Pak. Bapak itu selalu datang paling pagi, kemudian senyum di depan pintu, tidak menegur maupun menyalahkan kami, justru kami yang seolah pura-pura tidak melihat Bapak, kemudian berlari mencari jalan yang bisa kami lewati seperti itu. Terakhir ini Pak, kalau pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kami agar kami senantiasa di lingkungan ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya kepada kita semua, termasuk juga diri saya sendiri. Jadi yang pertama adalah ingat bahwa kita bekerja adalah karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa KIS ya, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang ketiga, jangan lupa kita harus selalu melakukan suatu perubahan. Walaupun perubahan itu kecil ya, kita kecil ya, karena merubah seseorang, merubah orang banyak itu sulit. Tapi yang tersulit adalah sebenarnya merubah diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Berubah dari mana? Hal yang kecil. Setelah itu perubahan dari mana? Dari saat ini. Mulai kapan? Ya saat ini udah kita mau berubah. Seperti itu ya. Jadi perubahan-perubahan itu perlu kita lakukan. Seperti itu. Jadi saya yakin kita semuanya nanti berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kita, apapun yang menjadi goal tujuan kita bersama akan bisa kita capai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat ya bagi kita semuanya, karena bagaimanapun juga kita ini harus selalu berubah. Seperti itu. Terima kasih Pak Mahdi atas waktunya. Bapak Ibu Sobat Siniar di mana saja berada, demikian tadi bincang santai kita dengan Bapak Dr. Andes Imade Murta Astawa MPD. Jejak beliau, kedisiplinan beliau, daya juangnya, semangatnya, prestasinya memang sangat menginspirasi bagi kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu, pantengin terus Siniar BPMP NTB Nusa Tenggara Barat, bisa bincang santai di mana saja berada. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, siap.